Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pada materi terakhir tentang pemodelan persamaan struktural. Ini berkait dengan perkuliahan minggu yang lalu di hari Senin dan Selasa, merupakan varian lain dari analisis jalur. Nanti beberapa pembahasan akan kita singgung beberapa variasi atau macam-macamnya dari analisis jalur hingga pemodelan struktural equation modeling atau SEM. Di sini sebagai pengantar, kapan saudara melihat suatu fenomena sesuai dengan kerangka konsep, maka saudara tentukan uji hipotesis yang sesuai dengan kerangka konsep dan hipotesis tersebut. Nah, di mana kalau saudara mau memilih t-test atau ANOVA, berarti saudara memilih kesesuaian hipotesis itu dari sisi mencari pengaruh atau hubungan dari membedakan. Sedangkan kalau saudara ingin mencari pengaruh atau hubungan dari sisi korelasi, saudara akan masuk ke jalur-jalur korelasi atau regresi. Itu aja garis besarnya. Kalau saudara ingin melihat sesuatu uji hipotesis, pada dasarnya hanya dua garis besar itu. Apakah melalui uji beda atau uji korelasi. Nah, untuk melihat lebih komprehensif suatu fenomena yang ini sesuai dengan prinsip multi-causality, saudara akan lebih baik menggunakan yang namanya analisis jalur atau pemodelan struktural dari pengaruh atau hubungan masing-masing variabel di antara satu variabel independen, antar variabel independen, ataukah variabel independen berhubungan dengan moderator atau confoundingnya sampai dengan variabel dependennya. Ya, tentu saudara bisa membayangkan kerumitannya kalau saudara melihat pemodelan di dalam model-model keperawatan itu pasti model yang diskemakan adalah multi causality. Ya, banyak sekali variabel-variabel yang saling terkait. Ada yang berfungsi sebagai variabel endogen, ada yang eksogen, atau bahkan suatu saat dia endogen, suatu saat lagi dia eksogen. Jadi itu mungkin sudah harus saudara bayangkan secara abstraksi, sehingga masuk materi-materi berikutnya ini akan lebih mudah. Nah, SEM atau Structural Equation Modeling itu secara prinsip adalah penggabungan dari analisis faktor dengan analisis jalur. Kalau analisis faktor, saudara mesti ingat yang dimaksud analisis faktor, ya ini contohnya ya. Kalau saudara ingat analisis faktor itu, kalau ini ada satu variabel, ya, variabel X1, itu kalau analisis faktor dia begini. Jadi X1 ini tidak bisa diukur secara langsung, tapi dia bisa diketahui dari faktor-faktor penyusunnya. Ini tidak berarti hubungan sebab akibat, tapi dia merupakan faktor prediktor atau sifatnya berasosiasi aja. Ya, oke.
Jadi yang dimaksud analisis faktor, ini saudara memprediksi satu variabel dari prediktor-prediktornya. Sehingga dengan kata lain, variabel X1 ini bisa diketahui dari variabel Y1, Y2, sampai Y4. Jadi yang diukur secara langsung itu adalah variabel Y-nya. Variabel Y-nya inilah yang diukur secara langsung. Hasil komposit pengukuran variabel Y, hasil kompositnya ini, itu merefleksikan variabel X1. Kemudian, SEM digabungkan dengan analisis jalur. Sehingga kalau mau digambarkan, gampangannya, kalau ini variabel X, kemudian ini ada variabel prediktornya, ini satu variabel lagi, begitu. Nah, ini bagaimana hubungannya, ini akan dilihat di sini. Nah, di sini ada variabel prediktornya lagi. Nanti ada lagi 2, misalnya jadi 2, boleh. Ini juga ada prediktor. Bisa dipahami? Ini bisa begini, ini bisa dihubungkan, ada variabel. Misalnya seperti itu. Jadi kalau model struktural, itu gabungan dari analisis faktor dan analisis jalur. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin, Pak Kumbo. Ya kan? Ayo, langsung aja. Iya, Pak. Ini bergema kayaknya. Mau nanya, Pak, untuk analisis jalur dan analisis faktor ini kita pakai pada saat kapan ya, Pak? Atau pada penelitian ini seperti apa begitu, Pak? Ya. Jadi begini, kalau saudara variabelnya yang ini, semuanya bisa saudara lakukan pengukuran secara langsung. Misalnya ini tekanan darah, ini heart rate, ini stroke volume, misalnya. Terus ini apa? Kebugaran. Terus ini apa misalnya? Apalah cari. Kalau ini bisa diukur secara langsung, saudara tidak perlu mengukur variabel atau prediktor-prediktornya. Saudara gunakan analisis jalur aja. Bisa dipahami enggak? Kalau ini kita bicara syarat yang lain udah terpenuhi loh ya. Semua metrik, distribusi normal, itu sudah enggak saya bicarakan lagi karena saya anggap saudara sudah paham. Dalam arti sekarang kalau saudara tanya kapan pakai SEM, ya kalau saudara ingin memprediksi hubungan multikausality semacam ini, bahwa variabel X1 dan X2 menyebabkan variabel Y1, Y2 melalui Z misalnya. Di mana masing-masing variabelnya ini ada beberapa di antaranya yang tidak bisa diukur secara langsung. Jadi membutuhkan variabel yang lain. Kemarin ingat waktu analisis jalur, kalau ini variabelnya apa disebut apa dan sebagainya, mesti ingat dulu eksogen, endogen, terus ada variabel reflektif, nah, itu saudara ingat. Nah, hipotesisnya ya seperti tadi, kalau ini X1 ya berarti saudara ini X2, ini X3, ini X4, misalnya kalau ini notifikasi matematis,
X5 berarti misalnya pengaruh X1 dan X2 terhadap X4 dan X5 melalui X3. Itu hipotesisnya. Tinggal saudara statement kan pengaruhnya apakah meningkatkan, mempercepat, atau menghambat, atau menurunkan, ya tergantung hasil kajian teori. Semua satuannya metrik. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, kita lanjutkan. Karena dia mengkaji multi-causality itu secara lengkap, berapapun variabel yang saudara punya seperti ini, mau variabelnya 100 kayak boleh, bisa. Dan makanya dia komprehensif dia. Biasanya kalau saudara penelitian kan hanya mengkaji segini aja, atau segini aja, atau bahkan ini aja, satu, itu macam. Nah, sekarang itu dalam satu langkah, seberapa kompleks pun gambaran hubungan atau pengaruh antar variabel, saudara bisa kerjakan dalam satu kali kerja. Hingga dia bersifat komprehensif, mengakomodasi model-model yang kompleks, ya jelas ya. Pemodelan variabel laten. Ini variabel laten itu yang tadi saya sebutkan, variabel yang bisa diukur hanya ketika kita mengukur variabel-variabel prediktornya. Ini namanya variabel laten. Kelemahannya sangat tergantung pada software. Ya, artinya ini kalau mau dihitung manual ya repot karena saking kompleksnya. Kompleksitasnya juga bisa membuat orang pusing kalau membacanya, nggak ngerti cara membacanya. Kemudian ini saudara lihat terbatas hubungan yang sifatnya linear. Artinya dia harus berdistribusi normal dan tidak terjadi multikolineritas. Ukuran sampel harus besar. Ya, kalau saudara pakai besar sampel rule of the thumb saja. Kalau seperti ini, misalnya ini tadi variabel prediktornya ada berapa? Misalnya ini variabel prediktornya ada berapa ini? 3, yang ini ada 3, yang ini ada 3, yang ini ada 4 misalnya. Kalau pakai rule of the thumb saja, berarti ini 4 tambah 4, 8, ini 3, 11, 11 tambah 6, berarti 17. 17 kali 5 minimalnya. Nah, itu harus terpenuhi. Apalagi kalau di sini nanti tambahi variabel lagi, tambahi variabel lagi, tambahi variabel lagi. Prediktornya banyak, ya tambah lagi. Ukuran besar sampelnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin bisa diberikan contohnya, Pak, mungkin biar ada gambaran untuk misalnya dengan banyaknya variabel itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saudara silakan aja. Misalnya sekarang mau ngukur mengtes modelnya siapa gitu. Silakan, kerangka konsepnya tampilkan. Ada yang bawa? Mungkin ada yang punya, saya nggak siapkan. Kalau mau bersabar tak carikan.
Nah, sini tak carikan yang ini aja. Ya, mohon maaf saya terpaksa mengeluarkan ini ya. Oke. Ini saya ingin meneliti pemodelan ketangguhan komunitas anti rokok dalam upaya menanggulangi perilaku merokok pada siswa sekolah menengah pertama. Nah, ini kerangka saya. Bisa dibayangkan kerumitannya? Bisa dibayangkan variabel-variabelnya? Jadi ini variabel independennya, independen dia menyebabkan sini ini menjadi mediator. Oke. Kemudian nanti dependennya hanya dari sisi ini. Tapi bagaimana mekanismenya, kemudian intervensi keperawatannya menjadi variabel perantara. Nah ini saudara bisa lihat masing-masingnya. Ini satu kotak ini ada dua variabel, yang ini ada 3 variabel. Bisa dibayangkan? Nah, untuk mengukur optimisme itu, saudara bisa mengukurnya dari mana? Ini kan laten. Artinya laten itu tidak bisa diukur secara langsung. Dia harus punya prediktor-prediktornya. Oke. Ngomong aset internal nggak bisa diukur secara langsung. Dia diukur dari prediktor kompetensi sosial, otonomi, perasaan berharga. Ini bisa diketahui, saudara, kerumitannya. Bisa kebayang, Pak? Ini tampilkan yang sangat kompleks dari punya saya sendiri. Luar sekali, Pak. Nah, iya, makanya. Nah, nanti hasilnya, nah, kayak begini. Peran perawat sebagai care provider, berarti dia variabel laten. Dia bisa diukur dari upaya pencegahan primer, pencegahan sekundernya. Ini analisis faktor. Kan tadi SEM itu gabungan dari analisis faktor dan Analisis jalur. Ini masih berbicara komponennya, analisis faktor. Oke. Nah, ini baru SEM-nya. Ini tadi kalau mau tak gambarkan, ini ada 3 tuh masingnya, prediktornya. Ya, perawat sebagai care provider, guru sebagai edukator. Ya. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Gambaran ini kalau ruwet tadi digambarkan 3-nya itu digabung jadi 1 di sini. Cuma ini saya tampilkan lebih gampang. Nah, masing-masing hubungan dia memiliki koefisien jalur, seperti analisis jalur yang kemarin. Dan tanda bintang itu menyimpulkan p-value-nya. Kalau saya mengujinya pada 99%. Okay. Jadi kalau bintangnya 2 itu p-value-nya berapa? Kalau ini kurang dari 0,01 dan seterusnya. Dan pemodelan ini memiliki nilai-nilai yang disebutkan seperti ini. Nanti nilai-nilai ini apa artinya akan datang penjelasannya. Ini hanya untuk memberitahukan atau menjawab pertanyaan Pak siapa tadi? Stiono, Pak. Pak Stiono. Oke. Oke. Dari sini itu nanti akhirnya modul-modulnya yang kita susun seperti ini. Intervensinya. Rumit kan? Ya itu nanti kalau udah S3 lah gitu ya. Saudara mungkin.
Ini saya ngerjakan 3 tahun ini buat ini. Intervensinya aja, sekolahnya total 6 tahun. Dan penelitiannya bertahap-tahap. Oke. Udah ada gambaran Pak Setiono dan yang teman-teman yang lain. Sudah Pak. Nah, ini kerangka teorinya begini aja. Sudah rasa kuatnya. Ya. Jadi itu yang dimaksud kompleksitas yang tadi. Makanya kalau saudara lihat model keperawatan itu untuk mengetes atau menguji teorinya ya paling cocok kalau nggak analisis jalur ya SEM itu. Ya. Nah, komprehensif iya komprehensif. Model-model yang kompleks iya karena ini indikasinya. Tadi menjawab pertanyaan siapa tadi Mbak siapa? Nah, Ida Pak. Nah itu pemodelan variabel. Ya. Izin Pak. Ya. Itu tadi pada kelemahannya tergantung software, maksudnya apakah ini berkaitan sama? Iya, nggak mungkin lah kita gambar yang seperti tadi itu manual, ngitungnya juga manual. Bisa Biasanya? Bayangkan kerumitannya kalau saudara nggak pakai software. Gimana? Kalau uji T, uji apa, sudah saudara manual bisa masih ngitung. Nggak kayak tadi ngitung gimana caranya. Gitu. Bisa dipahami enggak? Okay. Jadi saudara ngitungnya ya harus pakai software. Nggak mungkin manual. Ingin tahu saja Pak, software untuk yang SEM seperti itu? SPSS Amos, saudara bisa gunakan. Oh. SPSS Gitu. Amos, tapi jangan yang SPSS biasa, nggak bisa. Yang banyak digunakan itu. Saudara bisa gambar, itu gambarnya itu langsung dia, otomatis digambarkan sama dia. Kan kita gambar sendiri. Berapapun variabel yang saudara masukkan, mampu dia. Oh, berarti otomatis ya Pak? Barangkali ada cara-cara memasukkan data-data variabelnya, terus nanti dia membentuk memasukkan seperti data variabel itu mesti, dimanapun software juga begitu. Tapi menggambarkannya dan nilai-nilainya itu akan muncul secara serentak setelah kita programkan. Kalau saudara mau ya latihan dulu. SEM itu nggak mungkin satu pertemuan. Makanya ini lihat. Masih tak kasih judul apa? Ngantar. Nah iya. Nah kalau mau SEM-nya sendiri ya kursus tersendiri seperti saudara pakai NVivo kemarin dulu. Butuh tambahan tersendiri jamnya. Mungkin dalam sekali pertemuan. Saya kursus SEM itu ada waktu 2 minggu dengan sehari itu pertemuan 5 jam. Gitu ya. Jadi ini orientasi kuliahnya karena ini masih pengantar, paling tidak saudara tahu cara membacanya, indikasinya apa gitu. Kalau sampai saudara mengolah sendiri, ya butuh tambahan waktu. Makanya kalau setingkat magister, saya sarankan ya udah saudara punya hipotesis ini, saudara tahu milih cara hipotesisnya ini, udah kerjakan ke orang lain aja. Saudara tinggal duduk kerjakan tugas yang lain, jadi saudara interpretasikan, tulis hasilnya pembahasan, udah selesai itu. Kalau saudara mau idealis sampai ngerjakannya ya boleh, tapi tambahlah semestermu. Mau? Mau? Nah, iya, kalau mahasiswa yang ini kan pengennya lulus tepat waktu ya. Gitu. Kalau kerasan di PSIK FKUB, di PSMK ya boleh.
Nah, nambah 1-2 semester gitu boleh. Ya, nanti belajar lebih banyak. Mau? Mau nggak apa-apa, nanti kita programkan. Cukup, Pak. Iya. Ya, Tepat makanya, waktu saja, Pak. nah, iya, makanya saya sarankan untuk saudara itu yang penting S2, kan tak bilang S2 itu sekolah yang amat sangat singkat dibandingkan S1 NES ataupun S3 ini paling enak. Sehingga saudara harus bisa atur-atur energi, stamina supaya lulus tepat waktu. Dan variabel terbesarnya untuk mengganggu saudara tidak lulus tepat waktu itu hanya tesis. Kuliah seberapa banyak input tugas selesai. Nah, tesis saudara nggak kerjakan dengan serius ya udah bablas. Nambah semester ya bisa. Oke. Makanya kalau statistik semacam ini saudara yang penting tahu ini indikasinya untuk apa. Kemudian kalau udah dapat hasil bacanya seperti apa. Itu aja. Kalau pengen tambahan bisa sampai mengolah ya udah kursus tambahan aja. Karena mengingat waktumu yang memang sempit sedikit. Oke ya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Ini gambarannya seperti tadi. Karena ini terkait dengan analisis faktor. Nah, ini saya sebutkan kan gini tadi. Variabel laten itu diukur dari prediktor-prediktornya. Ada misalnya X1, X2, ya kan? Seperti analisis jalur yang kemarin, ini variabel Z misalnya, di sini ada error. Nah, oke. Oke, ini yang dimaksud ya. Jadi yang true di sini, ini memang hasil pengukuran dari variabel-variabel yang kita ukur. Kemudian kita meyakini bahwa X1 hingga X3 hingga X ke N sekalipun, itu tidak akan pernah 100% memprediksi variabel Z secara utuh. Mesti ada errornya atau faktor lain yang tidak diukur oleh peneliti. Ini maksudnya ya. Ini digambarkan hanya dalam bentuk lingkaran. Tapi kenyataannya kalau mau digambarkan secara skematis kayak begini ini aja. Jadi letak errornya di sini, berapapun saudara meneliti variabel sebagai prediktor, taruhlah 1000 atau berapa, ini mesti ada errornya juga. Error bukan kesalahan di sini ya, beda dengan konsep yang lain. Error di sini adalah sisa atau residu dari pengukuran faktor-faktor di luar faktor prediktor yang diukur. Ya. Sehingga variabel X itu merupakan hasil T pengukuran atribut ukur ya, dengan errornya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini gambar konsepnya aja. Gambar SEM-nya seperti ini. Atau seperti yang saya gambarkan tadi. Di sini atribut ukurnya cuma digambarkan satu, sebetulnya bisa banyak. Nggak mau. Oke, nggak ada kita lanjut. Variabel yang tidak didapatkan langsung dari pengukuran akan tetapi dari proses estimasi dan penyimpulan. Ini disebut dengan variabel laten. Ya, tidak dapat didapatkan dari pengukuran secara langsung. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya.
Ingat nggak variabel laten? Kalau mau konkretnya tak kembalikan lagi. Harus ganti-ganti. Oke ya, ini variabel laten. Kita nggak bisa ukur pencegahan primer, sekunder, tersier secara langsung. Tapi kita bisa tahu pengukuran itu dari prediktornya. Kalau dia sebagai apa. Gitu. Ini sebagai diperinci semakin kecil. Nah, nanti gambaran SEM-nya secara utuh, variabel besarnya, konsepnya seperti ini. Nah, saudara mengukur ketangguhan masyarakat, ketangguhan diri, dan sebagainya itu gimana caranya? Nah, ini bisa diukur melalui kompetensi sosial, kemandirian, penghargaan, seterusnya. Izin Pak Kumbo. Ya, Pak, untuk analisis yang baru Bapak sampaikan ini, apakah ini gabungan dari kualitatif dan kuantitatif ya Pak, atau bagaimana ya Pak? oh iya, ini gabungan, ini udah tahap ketiga. Ini tahap ketiga jadi saya nyusun, belum tampil ya. Jadi saya membuat model ini gabungan dari penelitian kuali dan kuanti. Penelitian kualinya saya tahap 1, tahap 2-nya saya melakukan meta-analisis, tahap ketiganya saya pakai pemodelan ini. Nah, saudara bayangkan saya kualitatifnya aja setahun saya. Saya meneliti kualitatifnya setahun, meta-analisisnya 1 semester atau 6 bulan, ini implementasi modelnya 1 tahun. Jadi saya kuliah total 6 tahun. Mau, jangan ditiru. Tapi hasilnya luar biasa ya Pak, 6 tahun. Ya, biasa aja. Kalau dari saya sih biasa aja. Aduh, saya masih ini Pak, masih belajar banget ini yang Bapak sampaikan, saya belum nangkep banget ini. Ya, semuanya juga gitu. Saudara di mana variabel-variabelnya? Variabelnya kalau itu merupakan variabel konseptual, dia membutuhkan parameter-parameter yang merupakan variabel langsung. Nah, ini kan konsep ini. Perawat sebagai care provider anti rokok itu konsep besar. Apa saudara mau mengukur bahwa makhluknya perawat sebagai care provider anti rokok itu seperti apa? Apa yang mesti diukur supaya itu tepat ukur? Kan besar. Oke, sehingga ini diukur dari pencegahan primer, sekunder, tersier. Primernya itu nanti ada lagi kecil-kecilnya, nggak tak gambarkan. Karena saya harus presentasi ini dalam waktu 20 menit aja. Ini dirangkum. Ini masih ada perinciannya lagi kecil-kecil. Beranak pinak. Ya, kalau saudara bingung, saudara pegang lagi kedudukan yang kemarin saya sebutkan, konstruk, konsep, dan variabel. Itu jangan lupa. Di situ letaknya. Kedudukan. Oke. Ya, bertahap. Makanya sekarang itu materinya pengantar dulu. Yang penting saudara tahu, oh ada pemodelan yang sangat kompleks dan itu bisa diukur semuanya. Kalau saudara mau menguji model misalnya head promotion model gitu yang kemarin saudara saudara tampilkan di Science, itu pakai SEM harusnya.
Saudara lihat kan modelnya banyak kan, konsep-konsepnya. Nah itu saudara pakai SEM boleh. Kalau mau coba boleh, misalnya pengaruh penerapan health promotion model dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD, silakan. Kalau saudara mau ngukur itu boleh pakai SEM. Ada yang mau? Gak apa-apa, nanti nambah-nambah 1 semester gitu. Ilmunya belum nyampe, Ya, Pak. ya, oke. Ya, makanya saya katakan belajar bertahap ya. Belajar bertahap aja supaya apa namanya kita paham betul baru bisa ditumpangi beban lebihnya. Nah, ini bagian SEM sekali lagi. Ini hanya skematis digambarkan hanya 2 variabel loh ya. Skematis hanya 2 variabel. Variabel dependent, ya, ini variabel dependentnya. Ini juga digambarkan cuma 1, nah, masing-masing item. Ini nanti variabel dependent itu itemnya bisa item ke N, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini bisa aja ditambahi sini. Bisa lagi tambahi sini. Ya. Tapi yang menjadi penting, saudara kenal dulu. Berarti ini adalah variabel dependent. Dalam kondisi SEM atau analisis jalur, ini bisa disebut juga variabel apa? Endogen atau eksogen? Variabel apa? Halo? Ini variabel independen. Hah? Ya, makanya sekarang yang mengenal istilah-istilah ini aja sampai paham itu aja udah bagus. Ini variabel apa selain independen namanya? Endogen, Pak. Endogen. Ya, kalau ini variabel dependen atau eksogen. Variabel yang dimasuki oleh variabel lain atau dipengaruhi. Kemudian item 1, 2 ini merupakan apa? Prediktor. Variabel pengukuran. Jadi saudara bisa mengukur variabel dependent ini setelah tahu hasil komposit atau penggabungan variabel 1, variabel 2. Ini bahasanya di sini item, tapi sebetulnya inilah yang diukur atau variabel yang diukur secara langsung. Sehingga ini nama aliasnya variabel independen atau variabel endogen atau variabel laten. Ngerti? Kalau ini juga demikian, ini variabel dependent atau variabel eksogen atau variabel laten juga. Kenapa? Karena ini tidak bisa diukur secara langsung. Kita tahu variabel common factor ini setelah mengukur variabel 1 dan variabel 2-nya. Ngerti? Kayak saya tadi, variabel dependentnya ini misalnya peran perawat sebagai care provider anti rokok. Ini kan, ini diketahui dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan primer tadi diketahui dari unik faktor 1 lagi, ada lagi gitu, beranak pinak. Nah, kalau saudara lihat seperti ini kedudukannya bisa saja serupa dengan konstruk, ini konsep, ini variabel. Ngerti ya? Ingat taksonomi berpikir kemarin dari abstrak ke konkret, konkret ke abstrak. Letak kerumitannya itu kalau saudara tidak bisa mendudukkan istilah-istilah tadi dengan maknanya. Kalau istilah dan maknanya udah tahu, nggak masalah. Mau variabelnya 1000, 100, berapa, hubungannya kemanapun saudara bisa telisik. Ya ibaratnya kalau saudara elektro ini rangkaian seri paralel itu jadi satu.
Oke, di sini. Nah, model struktural itu yang digambarkan di sini. Nih. Ini skematis kan masih digambarkan dua ini ya. Ini model strukturalnya. Kalau yang ini adalah model pengukurannya. Model pengukuran ini tak ubahnya seperti analisis faktor. Model strukturalnya ini tak ubahnya seperti analisis jalur. Paham belum? Saya tanya sekarang. Kalau saya kotain magenta ini, warna pink ini model apa ini? Model apa berarti? Coba, kalau saudara mendengarkan penjelasan saya tadi. Variabel yang diukur, Pak. Hah? Variabel yang diukur. Nah, atau dengan kata lain model pengukuran. Jadi yang magenta ini adalah model pengukuran. Nah, yang diukur tadi, model pengukuran ya variabel yang diukur. Ini berarti dia mengandung konsekuensi ini variabel laten, dia bisa diukur dari prediktornya. Ini juga sama. Kalau ini dipecah, ini adalah variabel atau model pengukurannya. Tapi kalau ini ada independen, ada dependent, atau ini endogen, ini eksogen, maka inilah yang dimaksud dengan model strukturalnya. Bisa dipahami? Pak, izin bertanya, Pak. Bagian SEM itu ada model strukturalnya, ada model pengukurannya. Oke? Ya, Pak. Izin tanya, Pak. Ya. Itu kan ada model struktural itu kan arahnya ke kanan itu ya, panah. Nah, panahnya ini kan kalau misalnya kita di yang linear itu kan independen mempengaruhi dependen gitu, Pak. Nah, kalau di gambar ini dependen arahnya panahnya ke common factor atau yang eksogen atau yang independen. Apakah memang modelnya ini sama, seperti ini itu kan atau independen bagaimana? Nih. Panahnya ke sana. Ini maksudnya tulisannya kan dependen ini, Pak. Ini dependen kan? Enggak, maksud saya tulisannya ini loh yang dilingkarin tuh, Pak, maksudnya, Pak. Oh, yang ini. Ya. Oh, ini mohon maaf saya salah ketik ini. Ini independen ya. Makanya tadi saya agak bingung dari apa yang makasih, Pak. Sorry. Ini independen ya, salah ya. Ini independennya. Sorry. Ini independennya, ini dependennya. Oke, Pak, kalau begitu, Pak. Tapi yang ini udah jelas ya, arah panahnya ke sini, udah tahu ya. Ini bukan mempengaruhi, tapi faktornya. Ya, sehingga ini disebut model pengukurannya karena variabel apapun di sini, ini bagian dari atau bisa diketahui dari item penyusun. Tetap hubungan endogen eksogen itu tetap, pengertiannya endogen itu apa, eksogen itu apa, atau semakna dengan itu, apakah dia variabel independen, dependent, atau seperti yang kemarin, kalau ini ada independen, di sini ada variabel moderator, ya. Terus ini variabel dependentnya. Oke. Oke, bagian-bagiannya yang penting di sini, yang pertama saudara mengenal apa maksudnya model struktural, apa maksudnya model pengukuran. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut. Ini contoh model pengukuran, jadi asertif, tidak bisa diketahui secara langsung dari pengukurannya. Dari mengukur asertif itu kayak apa? Abstrak. Orang sifatnya asertif itu dari
Tapi dia bisa diketahui dari apa? Asertif itu, misalnya kesediaan membantu, misalnya, dan seterusnya. Nah, ini banyak. Tentunya prediktor atau parameter dari asertivitas itu tahunya dari teori. Jadi itu diketahui dari parameter 1, 2, 3, dan kesekian ke N dari sini. Yang terlibat adalah variabel laten dengan prediktornya. Dengan konstruk yang diukur. Konstruk, maka saudara ingat kenapa disebut konstruk, karena dia bersifat abstrak. Ya, kalau tadi saya sebutkan ini variabel laten, kemudian ini adalah nama lainnya adalah konstruk, ini adalah konsepnya, nah gitu. Nanti dari konsep juga masih ada variabel atau parameter ukur. Model pengukuran memiliki ketepatan model yang memuaskan item-item yang dilibatkan, mampu menjadi indikator dari konstruk. Nilai error pengukuran yang rendah dan nilai komponen asertivitas yang tinggi. Jadi ini jelas logikanya. Kalau kita mengukur sesuatu yang di sini variabel yang berupa konstruk, semakin terperinci variabel pengukurannya, maka errornya akan semakin kecil. Kenapa demikian? Ya karena berarti semakin teliti, seluruh bagian-bagiannya diukur sudah. Kalau konstruknya yang diukur hanya dengan misalnya 2 parameter seperti ini, ya errornya lebih besar daripada dengan konstruk yang diukur dengan 5 parameter. Itu mesti. Konstruk atau variabel laten yang diukur dengan 10 parameter pasti memiliki error lebih kecil daripada yang konstruk yang diukur dengan 5 parameter. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, model pengukuran untuk menjelaskan arah kejelasan konstruknya. Misalnya saudara mengukur harga diri. Nah, seterusnya nanti akan bisa kelihatan dari indikator, misalnya kalau orang introvert, jadi indikator harga dirinya bagaimana, pola pikirnya bagaimana, lokus eksternalnya bagaimana. Ekstrovert, harga dirinya seperti apa, pola pikirnya seperti apa. Bisa dipahami? Jadi kebanyakan pengukuran-pengukuran di dalam keperawatan dan psikologi aspek psikis semacam ini layak menggunakan pengukuran dengan model-model SEM. Ya. Lain kalau dengan KMB, KMB kan bisa mengukur sendiri. Tekanan darah, gula darah, semuanya bisa langsung diukur kan. Tapi kalau saudara kembangkan, misalnya yang seperti saya sebut kemarin, kesehatan kardiovaskuler, kemudian kesehatan, status kesehatan respirasi misalnya. Ini kan konsep, ini kan konstruk. Bisa diukur dari apa?
Prediktornya berarti tekanan darah. Bisa diukur dari apa? Heart rate. Ya, bisa diukur dari apa? Profil lipid. Ya, misal saudara penelitiannya tentang pengaruh status kardiovaskuler dan respirasi dengan skor kebugaran pada lansia misalnya. Nah, kan besar itu, yang diteliti kan konstruk ya, kardiovaskuler, status respirasi, ya. Ini nanti ada apa misalnya tidal volume kah, apalagi banyak. Bisa dipahami ya. Nah, sehingga di sini untuk bisa tahu orang itu introvert atau ekstrovert itu diukur dari parameter harga diri, pola pikir, dan lokusnya. Dia berpusatnya kemana fokusnya. Gitu. Bisa dipahami enggak kira-kira? Itu yang disebut model pengukuran. Sehingga kesimpulannya model pengukuran itu memuat satu variabel yang sifatnya konstruk umum yang tidak bisa diukur secara langsung atau dengan kata lain bisa diukur melalui parameter-parameternya. Jadi sifatnya dia reflektif, digambarkan oleh. Nih gambarannya. Ya, ini hanya sekedar tahu aja model-modelnya. Tapi prinsipnya saudara tahu ini model pengukuran. Itu aja. Detailnya nanti aja belakangan. Pemahamannya kalau sudah paham betul baru ditambah. Ini model pengukuran. Oke, ini ada indikator tambahan lagi. Reflektif, ini formatif. Ini contoh yang lain. Ini orang yang pemindahkan jiwa mungkin ada. Ini manajemen ada Kak? Saudara tahu kepuasan kerja dari mana? Oh, dari aspek komunikasi, otonomi yang diberikan, rekan kerja, dan sebagainya. Oke. Misalnya dari teori didapatkan ini. Kemudian efikasi diri, optimisme, dukungan sosial itu untuk menggambarkan coping. Misalnya. Yang penting tahu dulu lah tahap ini, saudara tahu variabel laten dan prediktor-prediktor. Ya, ini panahnya ya. Yang tadi kebalik ya. Ini tetap ini independen menyebabkan dependen, ini independen menyebabkan dependen. Kalau model struktural, dia menggambarkan suatu hubungan satu variabel dengan variabel lainnya yang dipengaruhi atau diprediksi. Tapi kalau tadi model pengukuran, dia merefleksikan.
sifatnya ini korelatif antar variabel ditunjukkan dengan garis dengan berpanah pada ujungnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau enggak bisa kita lanjut. Udah ya, udah tahu namanya model pengukuran sama model strukturnya. Saya memuat kedua-duanya. Ini hanya penjelasan lebih detail lagi dari model pengukuran. Ini kalau di dalam SEM, ini hanya ingin ditunjukkan kalau simbolnya kotak, maka ini konstruknya sifatnya empirik. Nah, ini konstruk yang sifatnya laten, gambarnya oval. Itu aja motifnya. Seperti ini berarti apa? Laten. Terus yang ini konstruknya yang empirik. Empirik itu artinya bisa diamati ya. Bisa diindra, bisa diukur, diraba, dilihat, didengar. Nah, itu empirik. Ini hanya notifnya aja. Sehingga makanya gambarnya seperti ini. Jadi yang bisa diukur yang kotak seperti ini. Yang ini laten sifatnya. Nah, ini jalurnya sama seperti yang kemarin ya. Tiap jalur nanti ada nilainya. Nilainya apa aja? Ada koefisien jalurnya, ada juga signifikansinya. Bisa dipahami? Ya, constraint parameter. Pembatasan parameter sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sekali lagi kita inginkan ini maknanya adalah sesuai dengan tinjauan pustaka. Mengapa ini disebutkan kata inginkan? Kalau secara matematis ini mau diprediksi oleh Pak saya gua. Oh, tak ancepno primperan. Oh, Nanti ono mau diprediksi oleh 100 parameter pun juga bisa. Gitu ya. Iki sing HP Ningsih belum di mute. Ayo susu ini iki kucono. Mohon di mute buat HP Ningsih. Oh, maksudnya tak pikir. Oh iya sih. Oke. Jadi kita inginkan itu sesuai dengan kajian teori atau tinjauan pustaka. Ini bisa sampai X ke N, gitu aja lah gampang. Ini panahnya bisa bolak-balik, seperti ini. Atau hanya cukup satu, kapan saudara menggambarkannya seperti ini, ya sekali lagi kembali tinjauan pustakanya menghasilkan apa pemahaman. Sehingga pembatasan parameter itu kembalinya pada teori. Ini contoh-contoh aja. Ini ada model analisis konfirmatori. Jadi analisis faktor dari model konfirmatori. Tuh panahnya ditunjukkan di sini.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi model yang tepat, menjelaskan hubungan antara seperangkat item-item dengan konstruk yang diukur oleh atom tersebut. Sekarang ada bedanya, ada dua, disebut exploratory factoring, ada confirmatory factor analysis. Kapan exploratory? Digunakan jika hasil tinjauan pustaka ini tidak mencukupi. Jadi ini murni hasil, misalnya tadi ada pertanyaan, saudara ini gabungan antara penelitian kualitatif kuantitatif, ya. Jadi kalau saudara konstruknya ini benar-benar baru, ya, saudara item-itemnya ini sifatnya exploratory. Jadi kemungkinan nanti kalau ada yang tidak signifikan dari masing-masing item ini, nanti menghasilkan model akhir yang berbeda dari pengukurannya. Misalnya konstruk ukurnya di awal ini saudara ada 1 sampai 10, ya, itemnya, parameternya, kemudian setelah diukur ternyata ada 3 parameter yang tidak signifikan, maka konstruk ini akan valid hanya diukur oleh 1 sampai 7 item saja. Bisa dipahami? Kemudian kalau confirmatory factor analysis berarti ini sendiri merupakan satu kesatuan yang sudah established. Misalnya saudara hanya mengambil misalnya asertif, ya, ini asertif, menggunakan alat ukur yang sudah established, misalnya asertif ini didapatkan dari Eropa misalnya. Menurut konsep Eropa, asertif itu diukur 1 sampai 10. Saudara konfirmasi di Indonesia, apakah 1-10 ini juga signifikan semua? Nah, itu saudara menggunakannya CFA. Ini masih di tahap model pengukuran loh ya. Masih satu komponen dari satu faktor atau satu variabel. Bahasanya kalau yang minggu kemarin ada yang tanya, ini analisis faktor. Analisis faktor itu ada exploratory, ada yang confirmatory. Makanya kalau sudah SEM itu sudah sangat majemuk, sangat kompleks. Kalau belum mengenal analisis faktor, hubungan korelasi dan sebagainya, ya bingung saudara. Nah, saya perlahan-lahan menjelaskan komponen-komponennya dulu. Saya mampu saudara memahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin Pak bertanya. Habis SEM ini apalagi Pak mungkin, atau ini yang sudah paling sulit Pak? Paling akhir Pak ya? Karena ini aja sudah pusing sekali. Terima kasih. Ya, artinya ini kan di minggu depan udah nggak ada kuliah kan, saudara? Bukan Pak, maksud saya analisisnya itu SEM ini sudah terakhir atau ada yang lebih rumit lagi gitu maksud saya Pak? Oh ya banyak, kalau tingkat rumit-rumit banyak. Oh ya Pak, ya sudah cukup sini aja Pak kalau begitu Pak. Enggak, cuma yang di LPKPS kan yang disajikan sampai ini aja. Tapi bukan berarti ini yang terumit, masih banyak kalau misalnya. Oke. Ya makanya saya katakan ilmu itu berlembah-lembah. Saudara kalau lembah satu belum tereksplorasi dengan baik, jangan pindah ke lembah yang lain. Nah, gitu. Artinya kalau misalnya regresi linear, regresi logistik aja belum paham, gitu ya. Ditambah ini ya sekedar tahu aja. Ya.
Nanti kalau udah paham betul, tambahin ini belajar. Tapi ini kan tuntutan kurikulum aja, saya harus memberikan. Makanya paling tidak saudara mengenal bagian-bagiannya. Oh ternyata SEM itu gabungan dari analisis faktor dan analisis jalur. SEM itu memiliki model pengukuran, memiliki model struktural. Oh model pengukuran itu maksudnya dia ada variabel laten yang diukur dari item-item yang langsung bisa diukur. Atau dengan kata lain, ada konstruk, kemudian ada variabel empiriknya. Gitu. Kalau struktural, dia sudah menghubungkan antar variabel laten dan variabel yang bisa diukur secara langsung dalam satu kesatuan. Nanti ada istilahnya goodness of fit, ya, kesesuaian model atau kelalaian model. Itu aja yang penting saudara tahu di awal. Yang lain nanti sambil jalan. Nah, saudara mau jalan-jalan atau tetap jalan di tempat, itu nanti terserah saudara. Nah, itu paling tidak targetnya tadi, kompetensinya paling tidak mengenal tadi. Dari saya. Okay. Nah, paling tidak saudara tahu lah, oh ternyata ada analisis yang segitu rumitnya. Nah, ini gambarannya. Ini ingin lihat status sosial. Oh, dilihat dari income-nya. Ini masih analisis pengukuran loh ya, belum SEM-nya ya. Jadi kalau yang di sini ini adalah konfirmatori, yang ini refleksi. Ini bukan hubungan sebab akibat loh ya. Ingat ini elips, ini variabel laten, variabel empirik nih, yang kotak yang bisa diukur. Jadi status sosial itu bisa diukur dari atau dikonfirmasi dari variabel-variabel refleksinya. Jadi orang yang status sosialnya tinggi, kebetulan ini literatur barat ya, status sosialnya baik itu orangnya itu rajin ibadah, dia menjadi anggota dari perkumpulan-perkumpulan sosial, dia memiliki banyak teman, ditunjukkan dengan itu. Tapi di sisi yang lain, orang status sosialnya yang baik, yang tinggi itu memiliki income. Ini dikonfirmasi income-nya tinggi, pekerjaannya mapan, pendidikannya tinggi. Ini tambah rumit lagi nanti saudara paham. Pusing nggak ya? Kalau yang ini konfirmatori, yang ini refleksif. Dan ini masih model pengukuran, belum model struktural. Kalau yang tadi kan dikenalkan cuma satu-satu aja tanahnya. Ini di sini satu variabel laten itu bisa diukur secara konfirmatori, bisa diukur secara refleksi. Nah, ini contohnya. Yang lain. SES ini status ekonomi dan sosial. Ini prestasi. Orang mau diukur kepuasan hidupnya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan saya kasih tahu ya, di awal kuliah kualitatif, indikasi penelitian kualitatif itu untuk mengukur konstruk atau konsep. Ya. Sekarang saya tambahi pengetahuannya bahwa konstruk pun bisa diukur secara
kuantitatif dengan model struktural dan pengukuran semacam ini. Oke, bisa dipahami. Kalau kepuasan hidup, konstrak kan, abstrak. Ya, saudara puas nggak dengan hidup saudara hari ini? Nah, kan gitu. Kan abstrak sekali yang namanya puas dengan kehidupanmu sekarang itu. Apa saudara bahagia atau enggak? Nah, itu nanti bisa dikonfirmasi dari status sosial ekonomi, prestasi, apalagi kalau saudara nanti baca buku, ternyata orang yang merasa puas hidupnya itu misalnya aspek religinya bagaimana. Nanti di sini ada refleksinya apa aja. Nah, rajin ke masjid misalnya, apa, suka membantu orang lain, nah itu misalnya. Nanti ya maksudnya. Sehingga sekarang wawasan baru saya tambahkan, ternyata konstrak bisa juga diukur secara kuanti. Di awal dulu kualitatif saya sebutkan dua-duanya, nanti saudara tambah bingung lain. Katanya begini, katanya begitu. Nah, kalau saudara ini mau dekati secara kualitatif pun bisa. Kepuasan hidup seorang perawat puskesmas misalnya. Nah, saudara dekati dengan fenomenologi ya bisa. Tapi yang dicari adalah maknanya. Kalau yang ini dicari ukurannya, puas, tidak puas. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau pendekatan kualitatif tadi ingin mencari, mengeksplorasi makna pengalaman. Nah, tapi kalau di sini ingin mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Dan bagaimana dia nanti hubungannya dengan apa, dihubungkan kepuasan hidup dengan kinerja, ya nggak bisa. Kinerja itu bisa diketahui dari apa, variabel apa pengukurannya, lain ini banyak lagi. Melahirkan beranak pinak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sekarang udah jelas ya, perbedaan penelitian kuali sama kuanti. Setelah kualinya dapat, kuantinya dapat. Iya Pak Kumbo, kalau perbedaan dari kuali dan kuanti sudah cukup paham. Namun kalau yang barusan ini kayaknya masih perlu banyak baca, banyak belajar lagi ya Pak. Iya, yes. Misalnya saudara ingin tahu kepuasan hidup seorang perawat pelaksana, faktor-faktor yang mempengaruhi, nah itu kuantitatif, diprediksi dari faktor-faktor ini. Tapi kalau saudara mencari kepuasan hidup perawat pelaksana, sebagai perawat pelaksana, saudara ingin cari makna pengalamannya, saudara pakai kualitatif. Kalau saudara ini kuanti, kepuasan hidup, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak kepuasan hidup ini terhadap kinerja perawat pelaksana, ya berarti saudara menggunakan kuanti. Bisa pakai SEM semacam ini. Sudah Pak, tahu ya. Apakah model SEM ini hanya untuk level S3 sebenarnya atau S2 juga S2 sudah harus kalau mau kesini, ya Pak? boleh aja. Kalau sudah mampu mau boleh. Makanya kalau nggak bagian dari S2 ya nggak diajarkannya. Tapi kan saya ngomong aspek pencapaian. Nanti tidak semua bisa langsung mencapai ini semua. Gitu. Nanti maksud saya? Ya. Ya tergantung saudara targetnya.
Kalau saudara makanya tak tawari, kalau saudara targetnya mau sampai sini ya monggo ayo. Tapi konsekuensinya berarti harus kerja lebih cepat. Waktunya banyak gitu ya Pak? Enggak, waktunya kan udah dibatasi tuh, sama 4 semester. Berarti kerjanya harus lebih cepat, lebih rajin. Bu ya, berminat. Saya tahan banting, ya, daya juangnya tinggi, motivasinya tinggi, pokoknya semuanya harus tinggi. Bu Ida banget itu Pak. Iya, cuman waktunya, enggak waktunya itu Pak, kayaknya waktunya enggak. Loh, kalau ini, misalnya saudara ngukur hanya pakai kuesioner aja cepet kan, kuesioner 2 minggu, ngolahkan ke ahli statistik misalnya 1 minggu, udah saudara nyusun bisa. Itu kalau sudah paham. Belum Pak. Masih ngebul ini Pak. 2 tahun Bu. Ya udah Bu Ida, besok lanjut langsung S3. Pak Kumbo aja sampai kursus 2 minggu, apalagi kita ya, berapa lama kursusnya? Ya, sama kalau kursusnya standar 2 minggu, saudara kursus 2 minggu juga bisa. Tapi selepas kursus itu ngerti apa enggak juga belum tentu. Mbak Ida bilang kita, aduh aku enggak kok. Enggak, aku mau ngajak Pak Tio terus sama Pak Dadang. Oke ya. Berat. Oke, yang lain bagaimana? Ini apakah yang lain hadir atau enggak? Yang lain hadir? Hadir, Pak. Hadir Pak. Nah, ini. Hadir dalam keruwetan Pak Tio. Semakin ruwet ini. Ya. Ini yang diminta Pak Dadang tadi mungkin, cari yang ruwet. Nah, ini masih mode pengukuran, ya, belum struktural. Artinya dia ingin melihat hubungan dan fisik. Nah, mainannya orang jiwa kan gitu. Ada ini yang dari minat jiwa. Nah itu Mbak Ida itu pas Ida itu Pak jiwa. Pak. Sudah menjiwai atau sudah menjiwai Pak. Nah, berarti waras ya Pak? Belum Waras. Pas Dadang yang belum waras Kak. Jadi kesehatan psikososial itu diukur dari apa harinya, mentalnya. Kemudian kesehatan fisiknya dari kondisi umumnya. Kemudian fungsi organ, sistemnya, bebas dari nyeri atau rasa sakit. Nanti diukur dengan variabel ini, variabel ini, variabel ini. Jadi ini disebut konstruknya, ini disebut konsepnya, ini variabel empiriknya. Ingat nggak dulu pengukuran variabel, konsep, konstruk? Ingat nggak di awal-awal tuh? Lain. Ya. Nah, sekarang ternyata konsep itu semuanya bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya saudara mau mengukur tentang persepsi kesehatan psikososial seorang pasien yang habis diamputasi misalnya. Kalau penelitiannya tentang pengalamannya, berarti saudara mendekatinya secara kualitatif. Tapi kalau saudara mendekatinya dengan mengukur variabel-variabel pengukuran yang merefleksikan kesehatan psikososial, kesehatan fisiknya orang yang habis diamputasi, ya saudara menggunakan kuantitatif, menggunakan paling tidaknya analisis faktor ini. Nanti kalau saudara hubungkan lagi dengan kebahagiaan hidupnya, ya berarti sudah pakai SEM. Misalnya hipotesisnya adalah
pada pasien pos amputasi itu kesehatan fisik dan psikososialnya mempengaruhi produktivitas misalnya. Ya, berarti itu pakai SEM. Tapi kalau hanya saudara ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan psikososial dan fisik pada pos amputasi, pasien pos amputasi apapun, ya saudara prediksikan pakai ini, model analisis faktor konfirmatori. Sudah jelas ya judul-judulnya dan analisisnya. Halo, bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Ya, kalau udah capek, otaknya udah mendidih, ya saya akhiri aja sampai di sini. Nanti suatu saat mungkin ada yang bimbingan, nanti bisa dilanjutkan. Bimbingannya lebih konkret. Ya, supaya saudara tertantang kuliah itu. Kuliah 2 tahun, hampir-hampir lulus. Kalau semuanya nanti daring, nah repot nanti. Saya juga nggak kenal saudara nanti ini. Hanya dari layar aja. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan lebih lanjut kalau memang saudara mau pakai ini. Nanti apa kelayaan modelnya, dilihat dari nilai apa, ada GFI, ada RMC, ada banyak. Nanti ujiannya cuma gampang aja. Apa sih SEM itu? Sebutkan bagian-bagiannya, gitu aja. Apa yang dimaksud model variabel laten, apa yang dimaksud model pengukuran, gitu bisa tak bocorkan soalnya. Oke ya. Itu aja saudara udah ngerti di awal, bagus sudah. Nanti kalau itu udah kokoh, tambahi lagi. Apalagi kalau saudara nanti kursus lagi, nah nanti akan semakin jelas, makin konkret. Oke, bisa dipahami? Bisa diakhiri kuliahnya? Siap. Pak, berarti nanti kalau UAS kita esai aja ya Pak ya? Yang ya, soal yang Bapak sampaikan tadi aja ya Pak, biar kami ingat-ingat, iya. biar nilainya bagus. Catat. Jangan lupa dicatat Bu Ida. Itu yang terlintas dari pikiran saya. Ayo take home boleh. Iya. Open book plus I mau. Tapi Pak biasanya open book plus I ya. Open book tanpa close I Pak. Pak. Open book dengan beberapa waktu Pak. Iya, tapi kayaknya ini Pak Kumbo, soalnya 4 tapi nanti disuruh menganalisis sama aja. Nah, sampai kayak gitulah. Dengan ditambahin Mbak Ida. Iya, ini kita biar benar-benar aja gitu. Soalnya udah banyak banget tugas. Nah, makanya kan dibatasi. Ini berapa SKS sih? Berapa ya? 2 apa berapa ya? Berapa? Saya nggak lihat detailnya. Berapa SKS? Pokoknya yang paling besar itu apa misalnya? 2. Yang paling besar ya gajah. Ya. Yang paling besar itu gajah itu lagi. Lupa saya Pak, lupa. Oke, wes nggak usah khawatir, pokoknya yang sederhana itu. SKS Pak. Nah, iya. Iya 2 kayaknya ya. Yang paling kecil itu praktikum riset kuali ya 1 kalau nggak salah. Oke, ini enggak ada hubungannya dengan kuali. Cuma saya gabung itu supaya saudara lebih paham aja.
pemahamannya lebih komprehensif. Pak, saya ingin bertanya sedikit, boleh nggak Pak? Pak, tunggu Pak. Ya, apa-apa. Tanya aja, Mbak Men. Pak, tadi kan SEMS itu bisa menggunakan menggunakan dua metode, kuali dan kuanti. Berarti itu dia mix method ya Pak untuk Jangan SEMS. salah paham. SEM itu murni kuanti. Oh iya. Saya itu hanya menjelaskan kalau saudara misalnya tadi itu sini salah bisa salah persepsi bahaya. Diulang lagi dari awal Pak. Dari awal jangan. Jam 8 tak ngecas dulu. Ini laptop saya habis baterainya. Kuat ayo. Ayo dijelaskan Bu Ida dulu, Bu Ida, jelasin Bu Ida. Enggak, kalau yang saya tangkap tadi, Bapak ini penelitiannya melalui 3 tahapan. Tahap pertama melakukan kuali dulu selama 1 tahun. Habis itu melakukan meta-analisis. Setelah itu baru menggunakan pemodelan SEM. 1 tahun. Tapi totalnya 6 tahun. Tapi saya juga tuh SEM ini adalah kombinasi antara kuali dan kuanti. Ternyata kuali dan kuanti. Jadi sapiannya itu ingin mengetahui konsep kebahagiaan orang pos amputasi misalnya, itu kan maknanya saudara ingin eksplorasi. Nah, itu berarti menggunakan kualitatif, gitu loh. Kalau yang ini, kebahagiaan hidupnya dan sebagainya itu diukur dari kesehatan psikososial, kesehatan fisik. Ini juga konstruk. Kalau dulu saya katakan konstruk itu hanya bisa diteliti dengan kuali, maka dengan mengenal model konfirmatori, SEM, dan sebagainya, ini saudara bisa mengukurnya tetap menggunakan kuantitatif. Gitu loh Mbak. Bukan berarti SEM itu adalah untuk penelitian kualitatif. Ngerti enggak? Ini kan saya gambarkan, ini konstruk, ini konsep, ini variabel. Ngerti? Yang bisa langsung diukur itu apa? Variabel. Makanya ini adalah variabel pengukuran, gambarnya kotak. Yang gambarnya masih oval-oval ini kesepakatan dalam SEM, inilah variabel latennya. Paham? Oh, ya. Paham Pak. Nah, kalau variabel laten, ya apa konsep konstruksi faktor penyusunnya atau faktor yang namanya, ngerti? Ngerti Pak. Ini saya gabungkan 2 penjelasan ini supaya saudara itu sebagai master of nursing itu tahu bagaimana melihat fenomena dan cara menelitinya. Kalau saya itu cenderung ke makna pengalamannya, mengeksplorasi ke sana, maka saya menggunakan kualitatif. Tapi kalau saya ingin melihat pengukuran atau faktor-faktor pengukurannya, berarti menggunakan kuantitatif. Kuantitatifnya yang mana? Ya bisa menggunakan analisis faktor konfirmatori kalau dia tidak dihubungkan dengan variabel dependent. Dia hanya ingin melihat konsep kesehatan psikososial dan kesehatan fisik dari aspek orang misalnya setelah dilakukan amputasi. Atau misalnya orang habis histerektomi, orang habis mastektomi, kan berarti ada organnya yang hilang tuh. Nah, apakah dia masih mempersepsikan dirinya sehat? Atau misalnya orang post-stroke, apakah dia masih mempersepsikan dirinya sehat? Pertanyaan sederhananya, saudara pernah menjumpai orang post-stroke dengan hemiparesis? Yes. Nah, pernah melihat orang post-stroke dengan afasia? Nah, misalnya post-stroke-nya udah 2 tahun yang lalu, kemudian saudara bertemu sama dia.
Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Terus kalau dia jawab sehat, nah berarti konsep sehat menurut dia itu seperti apa kan gitu kan? Nah, ya apakah dengan hemiparesis itu terus dia nggak sehat? Nah, makanya itu nanti akan dilihat lebih dalam, sehat dalam perspektif psikososialnya, sehat dalam aspek fisiknya. Itu kan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Halo, mau tanya tadi masih Pak. bingung? Sudah Pak. Sudah bingung? Bingungnya udah selesai? Hampir selesai Pak. Hampir selesai. Diulang lagi kalau itu. Hampir. Sudah Pak, sudah cukup. Angkat tangan ya. Kalau saya mundur saja dari situ. Ya gampangannya kan gitu ya. Gampangannya kan gitu. Saudara jumpai orang dengan dekom cordis misalnya yang derajat 4 gitu. Dia duduk di depan terasnya. Datang, Pak, bagaimana kabarnya, sehat? Hari ini sehat, Mas, gitu. Mungkin bagi orang lain jelas sakit dekom grade 4 kok masih ngomong sehat nih, gimana? Nah, saudara ukur bagaimana konsep kesehatan menurut dia. Gampangannya gitu ya. Sehingga saudara tahu, oh ternyata ada aspek, misalnya ini saudara tambahin kesehatan spiritual juga bisa. Nanti ada konsep apa, kemudian jadinya variabel. Oke ya. Apa jelas atau belas? Ya mungkin untuk awal bingung ya Pak. Nanti dibaca-baca lagi, mudah-mudahan tambah jelas. Oke. Bisa diakhiri. Jadi jangan ada kesimpulan bahwa SEM itu bisa untuk mengukur kualitatif loh ya. Atau penelitian kualitatif, bukan. Yang bersifat kualitatif tadi adalah konstruk atau konsepnya. Karena dia bersifat kualitatif, maka dia bersifat variabel laten, tidak bisa diukur secara langsung. Dia bisa dikonfirmasi atau direfleksikan oleh variabel pengukurannya. Ini bisa dipahami tidak kalimat terakhir saya ini? Iya Pak. Nah, variabel yang sifatnya kualitatif atau kita sebut konstruk, itu kalau kedudukannya di analisis faktor atau SEM, itu kedudukannya sebagai variabel laten namanya. Apa variabel laten? Variabel yang hanya bisa diukur melalui variabel-variabel pengukurannya. Yes? Udah ya? Paham nggak itu kalimat ini bisa dicerna enggak? Nah, Pak Dadang? Ya, tidak perlu diulang dari awal, Pak. Diulang dari awal. Saya akan pakai tongkat. Mas Dadang? Paham? Oh, ada siapa lagi tak lihat itu, ada Denny, ada Anggriawan, Eko Sari Wayuni, Bu Eko, Dwi, Burani. Ini tak lihat satu-satu aja nih. Tampak pusing apa enggak? Oke. Butuh ke Malang? Iya. Semester depan rektor kebijakannya blended learning ya. Jadi saudara siap-siap aja. Nanti kan ada arahan dari ketua program studi magister keperawatan.
bagaimana semester depan. Mudah-mudahan tidak ada PPKM level 4 lagi. Ya, karena kalau di beberapa negara di Eropa dan Asia Timur kan sekarang lockdown lagi. Tinggi. Afrika juga. Oke. Wajah. Salam sehat selalu. Sehatnya bukan hanya fisik ya, tapi sehat fisik dan mental setelah mendapat SEM ini juga perlu. Sehat menurut WHO ya Pak. Langsung konsul ke Bu Ida nih. Pak Zarawan juga harus sehat, Mbak Ida. Jangan lupa sehat dong. Pak Zarawan kalau mau refreshing nonton BSBK aja. Selesai, Pak. Ya enggak, kalau enggak ya main sendiri Pak. Oh, di situ. Iya. Oke. Ya. Iya itu sama-sama NTB silakan dirunding. Ada. Oke, saya berpikir ya itu tadi independen tadi. Terima kasih Pak. Nanti saya share di koordinatornya tolong share ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumbang.